Masih ada satu lagi warga negara Spanyol yang merupakan anak dari pelatih Valencia Putri yang hingga kini belum ditemukan. Bagaimana update pencariannya hingga petang ini kita tanyakan langsung kepada Gubernur NTT Melquiades Lakalena. Selamat petang Pak Gubernur dengan Maidop. Selamat petang. Oke. Ini jadi hari terakhir ya Pak, hari ke-13. Bagaimana update pencarian sampai dengan petang ini? Tadi saya masih mengecek juga teman-teman yang di lapangan. Sampai dengan tadi yang tersisa satu korban yang belum ditemukan. Tadi pencarian dilakukan sampai dengan tadi sore belum menemukan korban, dan sekarang ini lagi dilakukan rapat oleh teman-teman di lapangan. Pak Fatur sebagai komandan lapangan, kepala Basarnas, bersama dengan semua tim lagi merapatkan untuk melanjutkan rencana operasi ke depan. Bisa jadi mungkin tambah lagi mungkin 1-2 hari ke depan masih akan ada rencananya, masih ada kelanjutan operasi nanti setelah keputusan nanti dari rapat sore hari ini. Jadi diperpanjang 1 hari ya Pak? Masih kita tunggu keputusan, ini memang masih dirapatkan antara perpanjangan sekitar 1 atau 2 hari ke depan lagi. Oke, bicara soal kendalanya yang dihadapi oleh tim di lapangan apa saja Pak di hari terakhir ini? Yang pasti kan karena penemuan jenazah yang kemarin atau korban yang kemarin kan itu terjadi sudah juga bergeser dari radius titik awal ketika terjadi kapal tenggelam. Dan sekali lagi karena arus memang yang dilaporkan oleh teman-teman, arus di bawahnya itu memang cukup kuat sehingga diperkirakan posisi kapal ataupun nanti yang korban ini pasti akan ada pergeseran. Nah, kemarin dan hari ini itu dipusatkan di sekitar Pulau Komodo dan belum ditemukan. Nah, tapi nanti sekali lagi kami tunggu nanti hasil rapat sore hari ini tentang kepanjangan waktu operasinya, apakah 1-2 hari ke depan, dan nanti lokasi pencarian pasti akan lebih difokuskan dengan data posisi kapal terakhir yang bisa diperkirakan ada di mana gitu. Yang kemarin satu jenazah ditemukan di bangkai kapal, apakah artinya ini korban tidak bisa keluar atau menyelamatkan diri pada saat kejadian? Dan nanti keterangan resmi biar nanti oleh pihak otoritas terkait ya. Tapi yang saya dapat informasi sebagai informasi awal itu bahwa kemungkinan para korban terjebak di dalam kamar ketika kapal tenggelam sehingga tidak bisa keluar dari kamar ataupun mengapung, dan ketika pintu kamarnya itu sudah terlepas ataupun bagian atapnya terlepas, baru kemudian korban bisa mengapung setelah kapalnya itu bisa kapal di bagian pintu atau di bagian atapnya itu bisa terlepas gitu. Tapi sekali lagi memang ini masih dicari lagi posisi kapalnya ada di mana, karena korban terakhir diperkirakan dekat dengan tempat kapalnya, bagian terbesar dari kapal ini. Oke, sembari proses pencarian penyebab kapal tenggelam, informasi sementaranya sudah ada, Pak Gubernur? Sekali lagi nanti ini biar otoritas terkait nanti yang menjelaskan, karena memang ini perpaduan dari banyak unsur ya, banyak faktor. Ada faktor tentu urusan cuaca, faktor kapal, faktor mungkin human error dan sebagainya. Nanti biarkan nanti otoritas terkait yang menjelaskan. Walaupun saya juga sudah mendapatkan gambaran awal, tapi karena ini harus melalui penyelidikan yang benar, yang betul, saya minta maaf sekali belum bisa menjelaskan, karena nanti biar otoritas terkait nanti menjelaskan. Tapi kira-kira pasti ini perpaduan antara faktor cuaca, faktor kapal, faktor human error, yang berbagai faktor ini yang menyebabkan kejadian kemarin. Banyak pihak juga yang menantikan soal itu. Oke, sempat diberhentikan ya untuk operasional kapal bisa berlayar, masih berlaku sampai saat ini Pak? Sekali lagi karena memang kemarin kami juga memang pas bertepatan juga dengan ada informasi BMKG tentang cuaca juga yang terjadi di sekitar NTT juga Labuan Bajo. Jadi saya juga sekali lagi berterima kasih kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat, para teman-teman pengusaha pariwisata, terutama wisata bahari, yang dengan sukarela memang memberikan kesempatan kepada tim untuk bekerja dengan baik tanpa ada kegiatan wisata bahari hari-hari ini. Nanti sekali lagi kita tunggu saja hasil rapat hari ini, baru nanti kita putuskan. Tapi yang saya perlu apresiasi bahwa masyarakat Manggarai Barat, khususnya para pelaku ataupun pengusaha pariwisata, khususnya wisata bahari, betul-betul dengan empati untuk tidak bergerak untuk ada wisata bahari sepanjang proses evakuasi ini berjalan gitu.
Oke, tentu kita berharap ini sama-sama tidak terulang lagi. Apa yang kemudian regulasi yang sudah disampaikan agar wisata juga tetap bisa jadi prioritas di sana? Kalau yang bisa kami sampaikan di sini bahwa komunikasi kami dengan pemerintah pusat, setelah evakuasi nanti ini selesai, kita nanti akan ada proses evaluasi menyeluruh untuk mengecek kembali bagaimana pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, itu khususnya secara umum nanti untuk di Nusa Tenggara Timur, kami pastikan berarti wisatanya itu harus aman, nyaman, dan betul-betul aspek keselamatan harus terjaga dengan baik. Dari peristiwa ini kami sudah mendengar banyak sekali catatan terkait banyak hal harus dibenahi ke depan. Tapi sekali lagi kami fokus dulu evakuasi korban terakhir ini. Nanti setelah korban terakhir ini ditemukan atau nanti operasi evakuasi dinyatakan selesai oleh otoritas terkait, baru setelah itu kita akan menyiapkan proses evaluasi menyeluruh terhadap semua yang menjadi catatan kelam dari peristiwa ini maupun juga apa sebenarnya dari wisata di Labuan Bajo di Manggarai Barat. Oke, terima kasih Pak Gubernur sudah memberikan informasi kepada kami, Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sehat selalu Pak.